Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan nama saya Muhammad Cibakabul dari IF 4012 dengan NIM 130111 83457. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas besar machine learning saya pada tahap 1 yaitu clustering. Jadi di sini saya mempunyai beberapa library yang diimport untuk menyelesaikan beberapa tahap. Seperti ada import random, import pandas, import numpy, import matplotlib, lalu import seaborn, import stats, import styles, label encoder, one hot encoder, min max scaler. Lalu saya juga mempunyai library deep copy. Tahap pertama di sini saya melakukan itu load data, di mana load data itu di sini saya diberikan dua data set, yaitu data test dan data train, yang salju karena saya mempunyai NIM ganjil. Lalu di sini saya mengisikan data ID, kolom ID seperti yang dapat terlihat di sini. Karena pada awalnya tuh di sini tuh adalah 0. Jadi karena harus bernilai, jadi saya isikan. Walaupun sebenarnya ID ini tidak saya gunakan. Lalu di sini saya menggabungkan df1 dan df2. df1 yaitu salju test dan salju train untuk df2. Di sini saya gabungkan karena Asdos menyuruhnya. Jadi saya gabung dengan concat. Lalu setelah digabung dapat dilihat data ini yang telah digabung menjadi satu. Ada 1.200, ada 127.000. Lalu di sini langsung ke preprocessing. Dengan yang pertama saya lakukan yaitu mendrop kolom yang bersalju hari ini, bersalju besok, dan ID. Sehingga setelah di drop pada data tidak ada lagi ID maupun bersalju hari ini dan bersalju besok. Lalu saya melihat korelasinya. Di sini dapat dilihat info dari data yang sudah ada, dan di sini saya menggunakan korelasi dengan menggunakan plot seaborn. Dapat dilihat bahwa di sini suhu max dan suhu 3 pm di sini tuh mempunyai korelasi yang mendekati angka 1. Dapat dikatakan bahwa mereka mempunyai korelasi yang sangat baik, sehingga saya menggunakan dua kolom ini sebagai atribut saya. Ini data dari korelasinya. Lalu di sini saya mengatasi missing values, yaitu saya melihat dulu apa saja yang mempunyai nilai yang kosong. Ternyata hampir semua. Lalu saya tidak mengubah data objek menjadi data numerikal, tapi di sini saya mengisi nilai objek, data objek menjadi nilai yang mempunyai modus. Dan untuk data selainnya atau data numerikal, saya mengisinya dengan data main mereka. Sehingga di sini dapat kita lihat sudah tidak ada lagi nilai kosong. Ini data describe. Lalu untuk atribut yang di clustering tadi, saya menggunakan dua atribut, yaitu suhu max dan suhu 3 pm, karena merupakan dua kolom yang berkorelasi hampir mendekati angka 1, sehingga korelasi yang sangat baik. Lalu di sini saya mengecek apakah ada outlier atau tidak, dan cara mengatasinya. Dapat dilihat dari plot ini bahwa sangat banyak outlier
di sini. Saya mengatasinya dengan menggunakan Z-score. Dengan ini, sehingga setelah di Z-score kan, maka terlihat sudah tidak ada outlier lagi. Lalu untuk scaling, saya menggunakan min-max scaler yang dapat dilihat seperti ini. Dengan mengimport library tadi dari Scalern, yaitu min-max scaler. Men-scaling data suhu max dan suhu 3 pm. Lalu untuk clustering di sini saya menggunakan K-nya 3. Pertama-tama saya memplot dulu data dari data scaling suhu max dan suhu 3 pm karena datanya sudah di scaling. Seperti ini. Lalu di sini saya menggunakan algoritma K-means. Untuk fungsi yang pertama, saya di sini menggunakan Euclidean Distance Calculator. Nah, di sini saya membuat random centroid dengan centroid X dan centroid Y, sumbu X dan sumbu Y. Di mana kayak sama dengan 3, lalu merandomkan angka dari 0 sampai dengan size 3, sehingga ada 1, 2, 3. Lalu di sini saya memisahkan antara sumbu X dan sumbu Y-nya dari random centroid tersebut. Nah, setelah dipisahkan, saya dapat memplotkannya. Sehingga dapat diplot bahwa random centroid ada di sini, dan di sini. Dengan plot data dari scaling tadi, data scaling, dan juga data dari centroid X dan centroid Y. Lalu di sini saya menggunakan algoritma K-means. Yang pertama itu saya mengupdate centroid terlebih dahulu, lalu memberikan label cluster, lalu membuat function error untuk jarak dari centroid baru dan centroid lama. Lalu melooping selama error ini tidak sama dengan 0, maka nilai akan di-assign ke cluster terdekat. Seperti ini. Lalu mencari centroid baru dengan nilai rata-rata. Lalu memplotkannya, dapat dilihat di sini bahwa terdapat 3 cluster, sudah di clustering 3 dengan centroid-nya di sini. Lalu saya melakukan pada tahap evaluation. Di sini saya membuat rata-rata dari setiap cluster, yaitu mean setiap cluster. Di sini karena tadi saya menggunakan cluster 3, jadi for i in range K-nya sama dengan 3. Lalu memberikan di sini poin yang tadi itu data objek. Lalu dirata-ratakan menggunakan mean-nya, sehingga nanti lalu dipisah rata sumbu X dan sumbu Y-nya. Di sini dapat terlihat 0 itu untuk X, Y itu untuk 1. Sehingga saat saya memberikan rata X, ini adalah mean untuk sumbu X di cluster 1, 2, dan 3. Lalu di sini saya setelah mendapatkan rata X dan rata Y, sehingga saya dapat menghitung nilai SSE-nya dengan menggunakan rumus jarak perkurangan jarak dikuadratkan dan ditambah. Jadi di sini untuk perulangan sama dengan klasternya. Lalu skor di sini yaitu mean dari
si data untuk sumbu X dikurangi oleh sentroid di sumbu X dipangkatkan 2 dan berikutnya untuk sumbu Y sehingga eh, dapat di sum karena rumusnya adalah sumnya dapat ditambahkan bahwa dengan nilai segini SSE-nya. Lalu untuk ini saya mencari evaluasi dengan mencari K optimal. Untuk K sama dengan 10 sama dengan rumus-rumus yang sebelumnya dan mendapatkan SSE-nya segini. Ini untuk SSE K sama dengan 1, K sama dengan 2, K sama dengan 3 dapat terlihat bahwa K yang optimal di sini adalah K sama dengan 3. Sehingga sesuai dengan yang telah saya clustering sebelumnya dengan K sama dengan 3, menurut saya ini adalah cluster yang cukup optimal. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan kata dan penjelasan yang masih kurang baik. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.